Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para wakil talqin yang saya hormati, petugas manakib, Bunda Haya, dan seluruh keluarga besar MOI dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan satu perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sukandari yang mengatakan bahwa ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu menjadi hamba baginya. Ibnu Athaillah Sukandari, seorang tokoh sufi, di dalam kitab Hikam beliau mengatakan bahwa tidaklah kamu mencintai sesuatu maka menjadi hamba. Kalau kita cinta kepada dunia, maka kita menjadi hamba dunia. Kalau kita mencintai seseorang, maka kita menjadi hambanya seseorang itu. Nah, ini menjadikan satu pelajaran buat kita. Pantas saja kita kadang merasa betul-betul menjadi seluruh pikiran kita, perasaan kita, kegiatan kita fokus kepada apa yang kita cintai, dan hakikatnya adalah kita akhirnya menjadi hambanya. Karena apa? Karena kita mencintai. Apalagi cintanya sifatnya duniawi seperti itu. Maka otomatis ketika orang cinta kepada hobinya, maka seluruh kehidupannya untuk memenuhi cintanya. Maka dia terus melakukan hobinya. Demikian juga cinta kepada kegiatan-kegiatan pekerjaannya misalkan, maka dia akan cinta betul dengan pekerjaannya, maka tanpa disadari dia menjadi hamba daripada apa yang dicintainya, yaitu pekerjaan. Bentuknya hobi kah, bentuknya kegiatan kah, bentuknya pekerjaan kah, bentuknya koleksi kah, itu secara otomatis seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, hati kita, seluruhnya terperhatikan. Tune in kita hanya kepada apa yang kita cintai. Nah, demikian kita diajarkan oleh Abah ketika kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada Syekh Mursyid, maka pikiran dan perasaannya akan menjadi fokus kepada apa yang dicintai. Pantas saja hamba-hamba Allah yang dia sangat cinta kepada Allah, maka dia akan setiap harinya berzikir, setiap harinya sholat. Tidak ada yang dilewati hanya untuknya. Kesibukannya hanya untuk Allah. Tujuannya hanya untuk Allah. Allah menjadi fokus tujuannya. Nah, seperti siapa? Ya guru kita. Sangat cintanya kepada Allah, maka beliau menjadi hambanya. Hanya menjadi hambanya. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi hamba yang lain. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Syekh Mursyid, tapi kita pun masih menjadi hamba-hamba selain Syekh Mursyid, menjadi hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat manusiawi, tetapi kita diajarkan oleh guru untuk belajar pelan-pelan, karena dengan kalimat ini artinya kita hati-hati bahwa semuanya itu adalah, saya ingat perkataan Profesor Priyatno mengatakan, kalau kita mencintai atau masuk wilayah selain ketuhanan, maka siap-siaplah masuk wilayah kekecewaan. Sangat cinta kepada istri, bisa kecewa. Sangat cinta kepada suami, bisa kecewa. Sangat cinta kepada hobi, sangat cinta kepada sahabat, sangat cinta kepada dunia, sangat cinta kepada pekerjaan. Maka sesungguhnya kita sudah masuk wilayah kekecewaan. Bukan berarti tidak boleh. Dalam konteks ini artinya bahwa ketika kita sudah mencintai hal-hal seperti itu, kita masuk wilayah semu gitu. Kita nggak tahu. Nah, paling bagus apa? Yaitu cinta kepada Allah. Mencintai istri kita karena Allah. Suami kita karena Allah. Keluarga kita karena Allah. Tapi perkataan ini tidak mudah. Kecuali kita punya guru, punya alatnya. Yaitu tadi zikir gitu. Nah, maka ketika kita diarahkan oleh Abah untuk fokus kepada Allah, maka itulah hakikatnya kita hanya menjadi hambanya. Kita lihat pengerasa Abah.
Walaupun sedang sibuk, walaupun sedang banyak tamu, ketika waktu sholat, ya sholat. Tinggalkan semua tamu gitu. Ketika ada urusan dunia, ketika waktunya sholat, zikir, beliau tinggalkan semuanya. Artinya dia budak Allah, hamba Allah, bukan hamba nafsu atau hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Athaillah mengatakan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Dan Allah tidak ingin kamu menjadi hamba selain Allah. Nah, jadi Abah pelan-pelan mengajarkan kepada kita semua, kita ini agar menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kita menjadi budaknya Allah karena kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk daripada kita cinta kepada Allah, bentuk daripada kita menghamba hanya kepada Allah adalah apa? Dia banyak berzikir kepada Allah. Jadi bentuknya ada zikir gitu. Sibukkan zikir, kenapa? Karena yang dicintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka kita menjadi budaknya. Cara menjadi budaknya adalah apa? Seruan-seruan Allah untuk selalu ingat kepadanya. Ingat kepada kekasih. Maka keterangannya apa? Alamatu hubbillah, hubbu zikrillah. Ciri cinta kita kepada Allah adalah kita cinta zikir. Alamatu bughdillah, bughdu zikrillah. Ciri atau tanda-tanda benci kepada Allah, ya benci kepada zikir. Nah, maka Bapak Ibu ya kawan akhwat, disitulah kita betul-betul dengan zikir ini bentuk daripada kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini dalam rangka apa? Penghambaan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, kemelekatan kita kepada Allah. Bentuk cinta kita kepada Allah, maka kemelekatan kita kurbah kepada Allah. Zikir kita kepada Allah. Abah mengatakan, dengan Allah itu dekatnya dengan Allah, jauhnya dengan Allah bukan kilometer, bukan milimeter. Saya dikatakan jauh sekali dengan Allah gitu, bukan kilometer. Atau dekat sekali dengan Allah, bukan milimeter. Tetapi jauh dekatnya apa? Sebagaimana Abah Anum katakan, wa bu'dul abdi mir rabbihi wa qurbuhu minhu laisa bu'dal masafah. Au qurbaha wa innama yakunu al bu'du bi ghaflatil qalbi anillah. Jauh dekatnya manusia kepada Allah, kepada Tuhannya, bukan berdasarkan jarak tadi. Jarak kilometer, jarak milimeter dekatnya. Tetapi disebut jauh karena apa? Jauh kita seorang hamba kepada Allah karena ghaflah, lalai kepada Allah. Bi ghaflatil qalbi anillah. Lupa hati kepada Allah. Gitu. Demikian juga disebut jauh apa? Jadi disebut jauh itu karena lalai kepada Allah. Disebut dekat itu apa? Dekat itu karena hati bersama Allah. Wal qurbu bihuduril qalbi ma'allah. Jadi kalau kita sedang lupa kepada Allah, hakikatnya kita jauh dari Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, zikir hatinya, qalbunya bersama Allah, maka di situ kita dekat dengan Allah. Itulah yang diartikan dekat dan jauh. Maka jauh, kenapa? Karena ada hijab penghalang. Ada tirai. Tetapi ketika hijabnya dibuka, kegelapannya dibuka ada cahayanya, itulah kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, jelas di sini Abah mengajarkan kita semua untuk betul-betul tergantung hanya kepada Allah. Bentuk ketergantungan kita sekali lagi adalah berzikir kepada Allah. Zikir jahar kita, zikir khafi kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kita bergaul dengan sesama kita, bergaul dengan keluarga kita, suami kita, istri kita, pertemanan kita. Semuanya adalah pertemanan, tapi tidak ada kemelekatan kolbu. Tidak ada ketergantungan. Ketergantungan hati kita, kemelekatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati kita tergantung hanya kepada manusia, siap kita masuk
wilayah kekecewaan seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, bentuk daripada kata Ibnu Athaillah tadi bahwa siap-siap saja, hati-hati saja ketika seorang hamba tadi salah mencintai, karena cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling indah adalah cinta kita pada pasangan, cinta kepada keluarga itu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah punya alatnya. Kita bersyukur. Kita mencintai keluarga kita, pasangan kita. Ada zikirnya, artinya Allah segala-galanya, semuanya selamanya. Dengan kita mencintai Allah, bukan berarti kita mengabaikan cinta kita kepada keluarga kita, kepada sesama manusia kita. Tidak, gitu. Justru bentuk cinta kita kepada Allah menghantarkan cinta kepada yang lain. Tetapi sebaliknya, ketika cinta kita hanya kepada manusia, maka justru jadi hubudnya jauh dari Allah. Nah, apalagi Abah Awas mencontohkan kepada kita semua. Beliau luar biasa. Sebelum cinta kepada Allah atau cara cinta kepada Allah melalui Syekh Mursyidnya. Abah pernah mengatakan, kalau kita cinta kepada Abah Anom, pasti cinta kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Abah Anom, pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abah Awas waktu itu. Tapi ketika kita ingat kepada istri, belum tentu istri kita ingat kepada Allah gitu. Kita ingat pada suami, belum tentu kita ingat kepada Allah, karena suami belum tentu ingat kepada Allah. Nah, maka kita lihat, Masya Allah, Abah Awas itu saya pernah memperhatikan beberapa kali dan betul apa adanya. Beliau setiap sholat Idul Fitri, setiap setelah usai sholat Idul Fitri, yang beliau temui apa? Siapa? Abah Anom ke Suryalaya. Baru kedua orang tuanya. Gitu. Sekilas mengatakan, kamu malah mendahulukan orang lain daripada bapak ibumu. Kata Abah, justru saya datang ke Abah Anom lah saya bisa menghormati, bisa mencintai orang tua saya. Justru dengan saya datang mendahulukan Abah Anom, saya bisa berbakti kepada orang tua saya. Begitu, bukan dibalik gitu ya. Kadangkala kita mendahulukan orang tua kita, belum tentu juga kita mendahulukan atau manfaat bagi orang tua kita. Nah, itu sungguh luar biasa. Karena kata Abah, yang menghantarkan kita sebagai anak soleh untuk birrul walidain, ya guru kita gitu. Contohnya apa? Dengan zikir kita, doa kita. Apalagi kita punya sholat birrul walidain setiap ada maghrib. Itu Masya Allah. Di tempat lain, itu nggak mudah itu. Ketika saya memberikan satu edukasi tentang keagamaan di tempat lain, saya bercerita tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tua selain kita membaca doa-doa kita yang biasa kita lafalkan, yaitu sholat birrul walidain. Mereka kaget. Bahkan dia mengatakan, kan orang tua saya masih hidup. Kata Abah, ya mau hidup, mau meninggal, kita birrul walidain. Cara berbuat baik kepada orang tua itu adalah apa? Setiap hari, yaitu ba'da maghrib itu. Usolli sunatan birrul walidaini rak'ataini lillahi ta'ala. Masya Allah. Itu kebaikan kita seorang anak kepada orang tua kita dengan cara kita birrul walidain. Maka bersyukur orang tua kita sebenarnya. Kenapa? Artinya setiap saat didoakan, setiap saat diulang tahunkan, setiap saat diperingati miladnya dengan sholat birrul walidain gitu. Kita tahu dari mana konsep ini? Dari Abah. Kalau kita nggak tahu konsep ini, nggak tahu penjelasan ini, kita nggak bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan kita ke Abah, maka Abah mengajarkan cara berbuat baik. Maka dengan cara apa? Sholat birrul walidain. Belum tentu kalau kita seandainya belum ketemu pengarsa Abah. Mungkin kita tidak mengamalkan sholat birrul walidain kan gitu. Nah, jadi Masya Allah, justru dengan kita mendahulukan guru, maka guru menghantarkan kita berbuat baik kepada orang tua kita. Salah satunya adalah dengan cara kita setiap hari mengirim mendoakan sholat birrul walidain. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat jangan sampai ditinggalkan sholat ba'da maghrib untuk birrul walidain itu. Apalagi yang orang tuanya sudah tidak ada ya. Nah, maka kita kirim dengan sholat-sholat kita untuk kebaikan kedua orang tua kita di alam barzah seperti itu.
Apalagi dengan zikir-zikir kita, dengan sholat kita, Masya Allah. Dengan tawasul kita, kita kirim kepada leluhur-leluhur kita, kakek, nenek, moyang kita, kedua orang tua kita. Itu sangat lengkap sekali. Nah, maka cara berbuat baik kita itu diajarkan oleh guru kita. Sebagaimana Abah contohkan kepada kita semua, Abah Aos mendahulukan Abah Anom daripada orang tuanya, daripada keluarganya, begitu. Karena dengan cara mendekatkan diri kepada guru, maka justru beliau bisa berbuat baik kepada keluarganya. Maka ketika kita tahu cerita bagaimana Abah Awas ketika manakib dari tempat ke tempat, ada kabar anaknya sakit, istrinya sakit. Kalau kita belum bisa ya. Kalau Abah, Masya Allah, udah luar biasa. Abah, ini anaknya sakit di rumah sakit, kata Abah. Oh gitu, ya sudah nanti Abah ke rumah sakit ya. Bentar, Abah mau manakib dulu. Manakibnya bukan sekali. Manakib dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain. Gak terasa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Baru pulang mau nengok. Mana anakku yang sakit? Gitulah kira-kira kalimatnya. Ternyata udah pulang Abah, udah sehat. Oh sudah sehat. Syukur kalau udah sehat mah alhamdulillah. Ya sudah kalau begitu Abah manakiban lagi. Abah kembali mendahulukan Allahnya, mendahulukan Tuhannya, mendahulukan Rasulnya, mendahulukan utusannya, mendahulukan gurunya, warasatul anbiya. Untuk apa? Keselamatan bagi keluarganya. Nah, kalau kita belum bisa, Masya Allah, maka itulah bagaimana Abah menjadi pilihan kita semua. Pelanjut daripada Abah Anom. Karena betul-betul beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat cinta kepada Rasulnya, sangat cinta kepada warasatul anbiya, sangat cinta kepada Abah Anom, Abah Sepuh, Syed Tolha, sampai ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah maka kita juga sama. Ujian kita hari ini, apapun bentuknya, adalah ujian kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Ketika kesibukan melanda kita, maka diuji kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Bentuknya apa? Masih mengamalkankah atau tidak? Kan begitu. Ketika ada netizen, apalagi kita tahu ya, netizen kita ini menurut penelitian terjulid gitu ya se-Asia Tenggara gitu ya. Masya Allah gitu kan. Yang baik-baik saja kadang dijulidi, apalagi yang tidak baik begitu. Kira-kira bentuk cinta kita kepada Abah, bentuk cinta kita kepada Allah terpengaruh tidak? Bentuk cinta kita kepada Torikoh, kepada ajaran, ketika ada yang informasi ini itu dari netizen, dari orang yang tidak suka. Kalau kita terpengaruh, berarti ujian kita terhadap kecintaan kepada Syekh Mursyid dipertanyakan. Nah, maka inilah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saya bersyukur melihat banyak orang yang sangat cinta kepada Abah, yang sangat cinta kepada guru, sangat cinta kepada ajaran. Maka beliau melihat gitu ya, terlihat tapi tidak melihat gitu ya, terdengar tapi tidak mendengarkan begitu. Terus gitu. Istilah Abah adalah apa? Seperti kacamata kuda gitu. Kalau tujuannya hanya kepada Abah Anom dari sinar rasa, sudah pakai kacamata muda, jalan saja. Namanya kacamata kuda, tidak melihat kanan kiri, fokus ke depan. Yang dilihat adalah Abah Anom. Maka kata Abah Os, Abah mah tidak melihat kamtib katanya, tidak melihat ini itu yang merusak kecintaan Abah kepada Abah Anom. Ah itu kata Abah Os. Nah, sama kita pun insya Allah gitu ya. Kiranya itu mengganggu pikiran kita, kiranya itu mengganggu perasaan kita untuk bagaimana kita bertoriko ini, ya sudah, kita lihat Abah. Ketika melihat muridnya tidak bagus, ya lihat gurunya gitu. Ketika melihat sekelilingnya tidak bagus, lihat gurunya. Sebagaimana Abah Awas mengatakan, tidak bagus di sekelilingnya, tidak bagus di pengawalnya. Ya, Abah mah ngelihat Abah Anom saja begitu. Nah, inilah contoh bahwa guru kita sangat cinta kepada gurunya. Nah, Bapak Ibu kan akhwat, ya kita pun pelan-pelan dilatih kita cinta kita kepada guru, cinta kita kepada zikir. Kenapa? Agar tadi kita menjadi budaknya, menjadi hambanya. Masa kita tidak mau menjadi hamba Allah? Kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, tidak mau menjadi budak Allah, mau menjadi budak siapa lagi? Mau jadi hamba siapa lagi? Kalau tidak mau, keluar dari kolong langit ini. Kan kemana kolong langit? Kalau kolong meja masih bisa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah. Kita ditunjukkan bagaimana cara kita mencintai Allah dan Rasulnya dan warasatul anbiya.
Maka hati-hati terhadap apa yang kita cintai, dan kita diajarkan cinta kita kepada Allah dengan cara kita banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir, istiqomah jaharnya, istiqomah khofinya dimanapun berada, ini bentuk kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hari ini terus istiqomah manakiban, online, offline, khotaman, masya Allah. Ini bentuk cinta kepada ajaran. Hakikatnya cinta kepada Syekh Mursyid. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengamankan, mengamalkan, melestarikan ajaran ini. Ajaran yang betul-betul kita penting, kita butuhkan. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita, cucu-cucu kita. Maka saya sering ngobrol dengan teman-teman saya yang dulu hanya sampai Aba Anom. Saya bilang, dia mengatakan, saya mah sudah hanya sampai Aba Anom saja katanya. Saya mah sudah ketemu Aba Anom. Talkinya saya juga udah 7 kali langsung dari Aba Anom. Saya mah tidak butuh selain Aba Anom. Saya bilang, kamu egois gitu kan. Buat kamu enak ketemu Aba Anom. Tapi bagi orang-orang lain, bagi cucu kamu, bagi anak kamu yang baru lahir, apakah ketemu Aba Anom? Saya tanya begitu. Tidak. Ya sudah, kasihan. Kamu enak sendiri selamat, tapi anak cucumu tidak selamat. Kamu boleh mengambil tindakan itu karena kamu ketemu Aba Anom. Tapi yang bagi kita ketemu Aba Anom, harus bertemu dengan pelanjutnya, saya bilang. Seperti kalau saya dulu, saya mas udah ketemu sama Abah Sepuh, nggak usah ketemu Abah Anom. Ya nanti kalau begitu, kita nggak pernah dapat toriko ini karena kita hidup bukan pada masa Abah Sepuh. Berarti kita nggak pernah dapat talqin zikir, kita nggak dapat ilmu, nggak dapat pemahaman-pemahaman toriko. Kita menjadi rugi. Karena kita nggak ketemu Abah Sepuh hidupnya, termasuk saya, ketemulah kita dengan Abah Anom. Seperti itu logikanya. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, ajak keluarga kita, anak-anak kita terutama kenalkan dengan guru Syekh Mursyid. Kita untuk hakikatnya bagaimana kita mencintai Allah. Karena banyak kalau kita mencintai selain Allah fata morgana. Yang kita cintai akan pudar, yang akan kita cintai akan lama-lama akan bosan, akan menjadi tiba-tiba kok menjadi hilang dan akhirnya kita masuk kekecewaan. Tapi kalau cinta kepada Allah, maka itulah sejati. Cara bentuknya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus mencintai Allah, mencintai guru-guru kita semua, guru-guru silsilah, dan kita semua diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan, dan kita doakan untuk pemangku hajat pada malam hari ini berkah segalanya semuanya selamanya. Dan untuk kita semua doa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ikhwan akhwat, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.